Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengertian dan nama-nama Al-Quran. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu kebenaran penurunan Al-Quran, mulai dari proses diturunkannya, diajarkannya, dan ditulis dalam bentuk mushaf atau disingkat D3. Diturunkan, diajarkan, dan ditulis. Yang pertama, kita akan membahas tentang dalil diturunkannya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan terkait petunjuk tersebut juga pembeda, yaitu antara hak dan batil. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang istimewa sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sehingga Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Dalam ayat lain juga disebut terkait dalil diturunkannya Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qadar ayat 1 dan surat Ad-Dukhan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Yang kedua yaitu proses diturunkannya Al-Quran. Di antara pendapat ulama ada 3 tahap penurunan Al-Quran, yaitu diturunkan ke Lauhil Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian baru diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Sedangkan proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, Nabi mendapatkan ilham dalam keadaan terjaga ataupun tidur, yaitu dalam mimpi. Yang kedua, secara langsung, ini hanya sekali, yaitu ketika Nabi Mi'raj dan mendapat perintah langsung dari Allah perihal sholat. Yang ketiga, melalui perantara malaikat Jibril yang paling sering Nabi terima, sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa oleh Ruhul Amin atau Malaikat Jibril ke dalam hatimu, maksudnya Nabi Muhammad, agar menjadi orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran yaitu ketika Nabi menyendiri beribadah di Gua Hira, atau bahasa akademisnya berhalwah atau bertahannus atau beruzlah. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan substansinya yaitu perintah untuk membaca. Yang ketiga, penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Penulisan Al-Quran melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad, kemudian disampaikan dan diajarkan kepada para sahabat,
lalu ditulis dan juga dihafalnya. Proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melalui 3 tahapan, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, yang ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada masa Nabi, hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja yang mendengar 1-2 ayat dari Nabi, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya, seperti pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta dan sebagainya. Para penghafal Quran masa Nabi sangat banyak sekali. Yang kedua, pada masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sekitar tahun 12 Hijriah, banyak para penghafal Quran yang gugur dalam peperangan, di antaranya pada perang Yamamah. Lalu Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran berkat saran dari sahabat Umar bin Khattab, dan kemudian meminta sahabat Zaid bin Thabit untuk menulis ulang catatan-catatan Al-Quran dengan sebuah mushaf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 25 Hijriah, ini yang ketiga, banyak perbedaan dialek dalam kumpulan catatan Al-Quran para sahabat yang dikhawatirkan menjadi sebab perpecahan dan fitnah. Lalu Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu, agar tidak terjadi perbedaan bacaan dan perselisihan sesama kaum muslimin. Panitia atau tim pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman adalah yang pertama Zaid bin Thabit, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Sa'id ibnul As, yang keempat Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhum, sahabat Zaid bin Sabit dari kaum Ansor, dan yang tiga yang lain dari kaum Quraisy. Tujuan yang utama proses pengumpulan, penulisan, dan penyebaran Al-Quran adalah untuk kemaslahatan umat, persatuan dan kesatuan, saling berkasih sayang sesama muslim, serta tentunya menghindari madarat perpecahan umat dan permusuhan, karena sesungguhnya Al-Quran adalah rahmat untuk semua umat. Cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat, selalu sehat dan semangat dalam belajar. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Allahumma arhamna bil Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.